Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengatakan, 9 hakim konstitusi sudah menggelar rapat permusyawaratan hakim dalam rangka persiapan persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama Intel Donat yang hari ini kita bakal membahas tentang seputar proses peradilan yang akan digelar di MK untuk hari pertama. Ya, hari ini adalah hari di mana Mahkamah Konstitusi akan menggelar proses peradilan hari pertamanya tentang gugatan hasil pemilu, ya hasil pemilihan presiden yang dilakukan oleh paslon 01 dan 03. Nah, hari ini Mahkamah Konstitusi sedang menjadi pusat sorotan dari seluruh elemen masyarakat, terutama dalam proses peradilan yang akan dilaksanakan. Hasil pemilu, ya, hari ini kan masih menjadi sebuah kontroversi di mana belum usai hingga hari ini prosesnya. Lalu Mahkamah Konstitusi akan seperti apa? Integritas proses peradilan Mahkamah Konstitusi sedang diuji agar tidak menjadi presiden, ya menjadi presiden buruk bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. MK tentu harus tegas dan transparan melihat bagaimana proses pemilu ini sudah tidak fair sejak awal. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU hingga lahirnya putusan MK nomor 90 ya, waktu itu menjadi sebuah upaya pengerusakan terhadap demokrasi yang sudah susah payah dibangun dan dilahirkan dari rahim reformasi. Kerusakan dari sistem demokrasi ini dilakukan dengan sengaja oleh kekuasaan, menggunakan otoritas kekuasaannya, mengintervensi melalui relasi kekuasaannya pada lembaga-lembaga termasuk lembaga hukum Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat bagaimana waktu itu ya ada si paman ya, hari ini tidak ada pamannya. Maka dari itu kita sedang menunggu bagaimana Mahkamah Konstitusi ini bisa melahirkan presiden baik untuk menghilangkan presiden buruk di beberapa waktu ke belakang gitu. Nah, upaya pengajuan gugatan PHPU kepada MK merupakan jalan konstitusional, bukan upaya membuat kegaduhan atau kekacauan atau bahkan unlegitimate hasil pemilu itu sendiri. Memang di luar ini banyak sekali yang membuat narasi, yang membuat suatu persepsi-persepsi liar bahwa yang dilakukan oleh koalisi paslon 01 dan 03 itu adalah jalan inkonstitusional. Itu keliru. Justru upaya pengajuan gugatan PHPU ini kepada Mahkamah Konstitusi merupakan jalan yang bijak, merupakan jalan yang konstitusional, dijamin oleh konstitusi dan dilindungi oleh konstitusi. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik. Apalagi kemarin dikait-kaitkan dengan hak angket dan lain-lain. Jadi tidak usah panik. Kalau memang betul fair ya, sejak prosesnya, sejak awal hingga sekarang, tidak perlu panik. Itu. Lalu begini, sepertinya gugatan ini dianggap sebagai barang baru. Padahal kalau dilihat di Kota Waringin Barat waktu itu pemilihan bupati itu diulang. Lalu di Jawa Timur pemilihan gubernur juga sama. Lalu untuk skala presiden, pilpres banyak dari negara-negara lain. Kita lihat tahun 2017 itu di Kenya. Di Kenya itu pemilunya diulang. Lalu juga ada Malawi di 2019. Lalu ada juga Bolivia 2019. Lalu di Ukraina waktu itu 2004. Jadi ini bukan hal baru.
termasuk angket. Angket juga bukan hal baru. Bagaimana KPK ini yang waktu itu soal KPK juga kan itu melalui hak angket. Jadi tidak usah seakan-akan ini merupakan hal baru, ini merupakan upaya membuat kegaduhan. Loh, ini jalan konstitusional. Kita sah, mereka sah memperjuangkan haknya. Jadi tidak perlu panik kalau paslon dan pendukung paslon 02 ini memang menggunakan pemilu ini sebagai jalan konstitusional untuk menjadi presiden. Gugatan-gugatan ini yang disampaikan melalui MK itu juga konstitusional. Jadi tidak perlu panik. Namun yang harus saya sampaikan tentunya ya. Jadi sejak tahapan awalnya saja kita sudah keliru. Bagaimana hasil dan kualitas dari sistem demokrasi ini kalau di awalnya saja sudah keliru. Bayangkan kita akan sholat. Sebelum sholat tentunya kita harus wudhu terlebih dahulu. Wudhunya saja tidak sah atau tidak sesuai atau bahkan tidak wudhu. Lalu bagaimana sholat itu diterima atau tidak? Itu kan jadi pertanyaan. Sama seperti sistem dari demokrasi kita hari ini. Sistem pemilu kita hari ini. Sejak awal saja sudah keliru. Bagaimana nanti proses akhirnya, endingnya. Bahkan bagaimana hasil dari produk demokrasi itu sendiri. Jika sistemnya saja di awal sudah ditubruk. Mulai dari KPU. KPU sudah mendapatkan peringatan keras. Bahkan sudah jatuh sanksi administrasi. KPU terbukti melanggar kode etik. Bagaimana KPU ini meloloskan cawapres dari paslon 02. Padahal hukum kita itu berlaku surut, tidak berlaku surut. Artinya begini, ketika KPU ini mendapatkan teguran, ya, mendapatkan teguran dari MK bahwa cawapres ini tidak sah untuk lolos menjadi cawapres dan mengikuti pilpres. Pintarnya KPU dalam mengotak-atiknya, diterima dulu pendaftarannya, baru mengikuti putusan MK untuk merubah PKPU. Artinya dari awal saja niatnya udah nggak bener itu Hasyim Asyari. Dari awal saja udah tidak beritikat baik untuk menjalankan undang-undang pemilu ini sesuai dengan koridornya. Sudah tidak memiliki niat untuk menghargai PKPU ini sebagai jalan yang konstitusional dalam sebuah rel menuju demokrasi yang sehat. Setelah itu ada juga si paman tersayang dari cawapres paslon 02. Ini juga sama. Kita sudah dicederai sejak awal. Artinya yang hari ini kita permasalahkan bukan lagi soal angka berapa dapatnya C hasilnya, bisa dilihat atau tidak. Ini kan sudah bobrok, sudah brutal, ini pemilu yang sangat brutal. Hasil pemilu, ingat, hasil pemilu ini dapat dibatalkan jika terbukti ada kecurangan. Ini kan statement dari Pak Yusril Iza Mahendra. Jadi hasil pemilu dapat dibatalkan jika terbukti ada kecurangan. Sekarang kecurangannya sejak awal dan sudah terbukti. Bahkan dari beberapa NGO dan pegiat-pegiat demokrasi sudah mendapatkan buktinya valid, itu valid. Itu bisa ditonton di YouTube, hingga sekarang masih ada itu. Jadi
dalam YouTube tersebut, di sana terpampang bukti dari perintah Ketua KPU RI kepada Ketua KPU Provinsi untuk melakukan kecurangan. Pegiat demokrasi dari NGO tersebut dan lembaga hukum tersebut membawa bukti tersebut kepada Komisi 2 DPR RI. Lalu diterima oleh Komisi 2 DPR RI dan ditayangkan pada layar besar, pada televisi besar. Di sana terpampang screenshot, tangkapan layar, rekaman, dan juga bukti-bukti fisik dalam chat, bentuk chat WhatsApp, bahwa Ketua KPU di sana memerintahkan secara jelas kepada KPU Provinsi untuk melakukan kecurangan. Setelah terlihat dan dipampangkan buktinya, Komisi 2 DPR seperti biasa buru-buru menutup sidang itu. Sidang itu dijadikan menjadi sebuah sidang tertutup. Tidak boleh dihadiri oleh pers dan orang yang tidak berkepentingan. Ini ada sesuatu yang disembunyikan dan sudah valid. Jadi hari ini persoalannya bukan angka siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi hari ini siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan ekosistem demokrasi ini. Kita lihat hari ini, Mahkamah Konstitusi apakah berjalan pada relnya, dapat tegas, dan dapat mengeluarkan putusan yang benar-benar dapat dijadikan presiden baik untuk generasi ke depan. Bukan hanya untuk hari ini dan bukan untuk Jokowi dan kroninya. Itu saja mungkin dari Intel Donat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.